Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang basic debugging dan kita sekarang akan belajar tentang IS6 Plus atau sintaks modern dalam JavaScript ya teman-teman. Dan kita akan mempelajari lebih dalam tentang arrow function ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman mengenal arrow function, kita menuliskan pakai kata function ya teman-teman. Nah, arrow function itu adalah cara baru yang lebih pendek menggunakan tanda panah, kemudian hasilnya sama, tapi kodenya jauh lebih ringkas. Nah, kode program sendiri dilihat bukan dari banyaknya kode, tapi bagaimana sedikit kode bisa menjalankan atau tidak terjadi error ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung contohkan. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Dan kita akan membuat perbedaan antara fungsi yang lama dan juga fungsi baru. Nah, di sini kita ketikkan fungsi yang lama ya teman-teman. Fungsi biasa atau yang lama. Nah, cara menulis fungsi yang lama itu pakai function, kemudian nama fungsinya, kemudian nama parameternya. Nah, seperti ini. Baru di sini kita return, kita kembalikan halo, kemudian kita panggil parameternya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk fungsi yang lama atau yang biasa. Kemudian arrow function itu seperti apa? Di sini kalau arrow function kita tidak menuliskan function ya teman-teman. Kita langsung menuliskan variabelnya. Kemudian di sini langsung parameternya. Nah, kemudian baru di sini arrow functionnya. Setelah parameter itu kita kasih arrow function. Nah, kemudian baru kita keluarkan outputnya. Return, keluarkan nilai halo, kemudian nama parameternya. Sekilas hampir sama ya teman-teman, tapi ini adalah ringkasan atau versi lebih pendek daripada fungsi sendiri. Nah, kode program sendiri kalau lebih pendek itu jalannya atau compilernya itu lebih sedikit ya teman-teman, jadi mempercepat time requestnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ada yang lebih ringkas lagi teman-teman. Yang lebih ringkas itu arrow function tanpa kurung kurawal dan juga return. Nah, ada yang lebih ringkas lagi teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, const sapa ringkas, kemudian nama parameternya, kemudian arrow function, langsung kita keluarkan outputnya di sini ya teman-teman. Tetapi bedanya di sini, kalau arrow function biasa itu pakai string, di sini pakai backtick ya teman-teman. Halo, kemudian pakai $, kemudian kita panggil parameternya yaitu nama. Nah, seperti ini. Dia hanya satu baris, sedangkan ini 3 baris teman-teman. Sama-sama untuk mengeluarkan output hello kemudian nama, tapi ini lebih ringkas ya teman-teman. Nah, kita coba keluarkan outputnya teman-teman. console.log, kemudian sapa ringkas, kemudian kita masukkan parameternya yaitu Andre ya teman-teman. Nah, Andre. Kemudian di sini kita panggil untuk sapa, kemudian namanya Lance. Nah, seperti ini. Kita coba outputnya apa? Not index.js. Kenapa error? Oh ya teman-teman, kenapa error di sini? Karena di sini saya memanggil fungsi pakai ini teman-teman, pakai log. Nah, sedangkan fungsi itu dipanggil dengan cara nama fungsinya langsung, kemudian kita isi nama parameternya teman-teman. Lance. Nah, kita clear terlebih dahulu. Kenapa masih error? Has been ready. Oh, kenapa ini error teman-teman? Karena di sini saya memanggil dua fungsi yang sama dengan nama sapa. Nah, di sini kita sapa 1, ini sapa 2. Sapa 1, ini sapa 2.
Oke, kita cek lagi teman-teman. Nah, ternyata di sini yang dipanggil halo Andre. Nah, kenapa di sini Sapa 1 dan 2 ini tidak bisa dipanggil teman-teman? Karena di sini hanya mereturn halo teman-teman, mereturn nilainya tanpa dikeluarkan melalui konsol log. Nah teman-teman, nah seperti itu. Kemudian cara mengeluarkannya bagaimana? Cara mengeluarkannya kita di sini ganti menjadi konsol log, kemudian halo, kemudian baru plus nama parameternya. Nah seperti ini juga ya teman-teman. Nah, kita ini ganti. Nah kenapa ini, sebenarnya ini saya salah, tapi teman-teman juga bisa belajar kenapa ini tidak bisa keluar outputnya. Kemudian di sini saya menjelaskan ya teman-teman. Nah otomatis di sini udah keluar teman-teman. Nah karena di sini tadi kita pakai return, dia tidak mengeluarkan output sama sekali, tetapi kita mengembalikan nilai yang ada pada blok ini teman-teman. Nah seperti itu. Nah di sini itu kecepatannya sama teman-teman, dia mengeluarkan output itu sama karena di sini kode programnya itu masih 16. Kalau sudah ribuan, semakin sedikit kode program yang teman-teman jalankan itu semakin cepat. Nah sedangkan kalau teman-teman pakai kode program yang panjang, kemudian banyak ini itu compilernya itu semakin lama teman-teman. Jadi kode yang baik adalah semakin sedikit kode program, semakin cepat jalannya kode program tersebut. Nah itu adalah kode program yang baik, tetapi jalan teman-teman, bukan semakin sedikit tetapi tidak jalan. Nah itu kurang baik kode programnya, seperti itu. Nah ini adalah contoh bagaimana penggunaan arrow function ya teman-teman. Dan nextnya kita akan belajar tentang destruction atau bongkar array ya teman-teman. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.